Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Aditya Pradana dari tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai promosi kesehatan tentang perilaku mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Masalah gizi tidak terlepas dari masalah makanan. Karena masalah gizi timbul sebagai akibat kekurangan atau kelebihan kandungan zat gizi dalam makanan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang melebihi kecukupan gizi menimbulkan masalah gizi lebih, dan jika kekurangan pun akan terkena berbagai penyakit defisiensi gizi. Di Indonesia sendiri, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi di Indonesia. Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan mempengaruhi fungsi kognitif, yakni tingkat kecerdasan yang rendah, dan dampak pada kualitas sumber daya manusia. Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius, antara lain dampak jangka pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi atau balita, dampak jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan dampak jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa. Obesitas juga termasuk merupakan masalah gizi di Indonesia. Obesitas termasuk konsekuensi jangka pendek dari pola makan yang tidak sehat. Obesitas berpengaruh terhadap konsekuensi jangka panjang seperti stroke, diabetes, jantung koroner, kanker, dan berbagai macam penyakit kronis lainnya. Data tentang obesitas ataupun malnutrisi lainnya akan terus bertambah. Oleh sebab itu, perlu adanya promosi kesehatan yang berkaitan dengan perilaku mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah, pada promosi kesehatan kali ini, adapun pokok bahasannya akan saya ambil yaitu 1. Mengenai pengertian gizi seimbang. 2. Mengenai fungsi gizi seimbang. 3. Kebutuhan gizi seimbang. 4. Masalah gizi, dan yang kelima, pola makanan yang baik. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ke pokok bahasan yang pertama. Pengertian gizi seimbang. Tentunya sebagian dari kita mungkin telah mengetahui apa sih gizi itu dan apa sih gizi seimbang itu. Nah, gizi atau nutrisi merupakan sebuah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Nah, sedangkan gizi seimbang merupakan susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Maka dari itu, gizi yang baik merupakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Pemenuhan gizi harus diperhatikan sedini mungkin, yaitu sejak mereka masih dalam kandungan melalui makanan yang dimakan oleh ibu hamil. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi makanan dengan gizi seimbang. Fungsi makanan yang pertama yaitu makanan sebagai zat tenaga. Makanan sebagai zat tenaga merupakan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Makanan berfungsi untuk menghasilkan tenaga untuk aktivitas sehari-hari. Berfungsi dalam pemberian energi atau tenaga untuk kegiatan hidup manusia. Makanan yang mengandung zat tenaga antara lain beras, mie, kentang, singkong, jagung, roti, dan sagu. Fungsi makanan yang kedua merupakan makanan sebagai zat pengatur. Makanan sebagai zat pengatur merupakan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Makanan yang berfungsi sebagai pengatur organ-organ tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara teratur. Zat pengatur dalam tubuh bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun fungsi makanan yang ketiga yaitu makanan sebagai zat pembangun. Makanan sebagai zat pembangun merupakan makanan yang mengandung protein. Makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan dan juga sangat berguna untuk meregenerasi sel-sel yang mati agar bisa berganti dengan yang baru. Makanan yang mengandung zat pembangun antara lain tempe, tahu, udang, telur, daging, hati, kacang hijau, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan gizi seimbang
Tiap-tiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Kebutuhan zat gizi bergantung pada berbagai faktor, di antaranya umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik lainnya. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan mengontrol berat badan secara teratur. Adapun 4 pilar gizi seimbang tersebut antara lain: 1. Mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Tidak ada satupun makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya saja, nasi merupakan sumber utama kalori, namun rendah vitamin dan mineral. Selain itu, sayur dan buah juga kaya akan vitamin, mineral, dan serat, namun rendah kalori dan protein. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Akan tetapi, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam ini harus dalam proporsi yang makanan seimbang, jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Yang kedua, yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Membiasakan perilaku hidup bersih dapat mencegah seseorang terkena infeksi. Infeksi merupakan salah satu faktor penting yang dipengaruhi status gizi. Orang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga zat gizi yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Sebaliknya, ketika terinfeksi, tubuh membutuhkan lebih banyak zat gizi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang gizi dan penyakit infeksi memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu memantau dan mempertahankan berat badan normal. Salah satu indikator yang menunjukkan terkait keseimbangan gizi di dalam tubuh adalah memiliki berat badan yang normal dalam indeks massa tubuh atau IMT. Pemantauan berat badan dalam pola hidup gizi seimbang dapat mengetahui apakah kita kelebihan atau kekurangan nutrisi. Dan yang keempat, yaitu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, yang menjadi salah satu upaya dalam menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh. Selain itu, masalah aktivitas fisik juga dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh, tak terkecuali metabolisme zat gizi. Kita dapat melakukan aktivitas fisik setidaknya 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per sesi. Nah, pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah gizi. Masalah gizi yang pertama yaitu stunting. Stunting merupakan kondisi malnutrisi yang kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Adapun gejala-gejala stunting diantaranya: 1. Postur anak lebih pendek daripada anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. 3. Berat badan rendah untuk anak seusianya. Dan yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Stunting juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Waktu terbaik untuk mencegah stunting adalah mulai dari awal kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan anak. Oleh karena itu, kebutuhan gizi ibu hamil harus terpenuhi untuk mengoptimalkan perkembangan janin. Selain itu, pemberian ASI eksklusif dan gizi seimbang pada balita perlu menjadi perhatian khusus agar anak tidak tumbuh pendek atau stunting. Masalah gizi yang kedua yaitu obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas.
Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja daripada usia dewasa, tetapi sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Aktif berolahraga dan melakukan pengaturan makanan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Diet serat tinggi juga sangat sesuai untuk para remaja yang sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya, makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi. Dengan demikian, dapat membantu menurunkan berat badan. Di samping itu, serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari mengemil, makan, atau kue. Masalah gizi yang ketiga yaitu kurang energi kronis atau KEK. Adalah masalah gizi yang disebabkan kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama sampai hitungan tahun. Seseorang mengalami kekurangan energi kronis biasanya memiliki status gizi yang kurang. Kekurangan energi kronis dapat diukur dengan mengetahui lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh seseorang. Ibu yang mengalami lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm dapat dikatakan ia mengalami kekurangan gizi kronis. Pada remaja, badan kurus atau disebut kekurangan energi kronik tidak selalu berupa akibat terlalu banyak berolahraga atau aktivitas fisik lainnya. Pada umumnya adalah karena makanan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk, seperti ibunya, atau dipandang lawan jenis kurang seksi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pola makan yang baik. Untuk meraih gizi seimbang, terdapat 10 pedoman umum yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 10 pedoman umum gizi seimbang yang dapat dengan mudah dilakukan yaitu 1. Mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Kita harus bersyukur karena hidup di negeri yang kaya akan sumber makanan. Kedua, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kita membutuhkan jenis pangan yang beraneka ragam untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan, dan lainnya. 3. Batasi konsumsi asupan makanan yang manis, asin, dan berlemak. Berbagai asupan makanan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh sebab itu, anjurkan batas konsumsi gula yaitu 50 gram, garam 1 sendok teh 5 gram, dan lemak 5 sendok makan 67 gram. 4. Banyak makan sayur dan buah-buahan. Kita dianjurkan mengkonsumsi 2 sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Keenam, biasakan untuk sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir agar kita terhindar dari infeksi. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Dan yang kesepuluh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan yang ideal. Nah, mungkin cukup sekian promosi kesehatan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mungkin untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.